Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalaqahu bighadabihi wa 'adzabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa khairil khalqi wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini, khatib berwasiat khususnya untuk pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam, sebagai tonggak perhitungan tahun Islam. Dengan sampainya kita kepada tahun baru Hijriah ini, artinya bahwa bila mana usia hidup kita bertambah, dan sekaligus juga berarti semakin dekatnya saat akhir hidup kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah ditetapkannya Muharram sebagai tahun Hijriah, bulan awal dalam kalender Hijriah, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Sa'id Al-Musayyib, bahwa setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum. Lalu beliau bertanya, mulai kapankah kita menetapkan tahun? Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengusulkan agar menetapkan tahun baru Islam itu adalah sejak hijrahnya Rasulullah SAW ke negeri Madinah. Lalu kemudian Umar menetapkan tahun peristiwa terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama dijadikannya sebagai tahun kalender Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah sepakat perhitungan tahun mengacu pada tahun hijrah Rasulullah SAW, lalu bermusyawarah pula bulan apa yang akan dijadikan sebagai bulan pertamanya. Pada musyawarah tersebut, Utsman bin Affan mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Mengapa bulan Muharram? Ada beberapa alasan. Pertama, Muharram merupakan bulan pertama dalam
di bulan Muharram kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Kemudian yang ketiga, pertama kali munculnya tekad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Muharram. Karena pada bulan sebelumnya, bulan Dzulhijjah, beberapa masyarakat Madinah melakukan Bai'atul Aqabah yang kedua. Maka sejak saat itulah Khalifah Umar bin Khattab menetapkan hitungan tahun baru kalender Islam mengacu pada hijrah Rasulullah SAW dan dimulai dari bulan Muharram sebagai bulan pertama. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dijadikannya hijrah Rasul sebagai peristiwa monumental, sebagai awal perhitungan tahun Hijriah. Tentunya banyak hikmah dan pelajaran dari peristiwa besar itu dan berdampak besar dalam revolusi sejarah umat manusia. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW? Yang pertama, peristiwa hijrah mengajarkan keniscayaan perubahan, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari kemarin harus lebih baik daripada hari yang lalu. Harus kita jadikan prinsip hidup selama hidup di dunia, sebagaimana dalam intisari hadis Rasulullah SAW, bahwa merugilah orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, apalagi jika hari ini malah lebih buruk dari kemarin. Itulah yang dinamakan dengan orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Maka sejatinya hidup di dunia ini kita senantiasa memelihara konsistensi amal kebaikan yang ada pada diri kita, sebagaimana disinggung dalam hadis Nabi tentang orang-orang yang paling baik. Suatu ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian bersabdalah Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Hadirin rahimahullah. Kemudian yang kedua, hijrah mengajarkan optimis dalam hidup. Islam sangat mencela orang yang pesimis, apalagi berputus asa dalam menatap kehidupan. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sejatinya benar-benar menjadi teladan kita dalam meraih masa depan, walau dalam kondisi sesulit apapun, karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang dapat menjadi spirit atau motivasi kita dalam menempuh berbagai cobaan hidup. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang terpenting bagi kita adalah berbuat, melakukan sesuatu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Hadirin rahimahullah. Kemudian hikmah yang ketiga, jaminan pertolongan Allah kepada orang-orang yang berhijrah. Kenapa kita harus senantiasa optimis? Karena Allah sudah menjamin kemenangan atau pertolongan kepada mereka yang menolong agama Allah atau yang berjuang menegakkan kebenaran. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi pada saat perjalanan hijrah, meskipun Nabi saat itu belum sampai ke Madinah. Hal ini bisa kita baca dalam surat
At-Taubah ayat 40. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian hikmah yang keempat, indahnya persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sebuah contoh rasa kepedulian sosial yang tinggi pada saat itu ditunjukkan oleh kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Sikap berbagi tanpa pamrih dan rasa empati yang sungguh menyentuh hati. Bagaimana hal tersebut digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 8 dan 9. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian pelajaran dari hijrah Rasulullah SAW yang kelima, hijrah dalam bahasa Arab biasanya dimaknai dengan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau antarku meninggalkan suatu perbuatan. Maka hijrah dapat dipahami hijrah lahiriah dan hijrah maknawiyah. Yang pertama, hijrah lahiriah bermakna pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik urusan dunia maupun akhirat. Kemudian yang kedua, hijrah maknawi, yaitu meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hijrah maknawiyah ini merupakan kewajiban kita semua orang yang beriman, kapanpun dan dimanapun saja berada. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk mengambil hikmah dari hijrah Rasulullah SAW untuk menjadi titik awal perubahan kita, optimis dalam hidup dan selalu yakin akan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mampu mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah, dan pada akhirnya kita mampu hijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang lebih baik, dari malas menjadi taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.